Pada kesempatan ini perkenalkan dulu. Nama saya Agus Ahmad dengan NIM 18510082 di program studi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dan pengembangan yang berjudul pengembangan bahan ajar materi teorema Pythagoras menggunakan problem solving perbandingan Visual Basic Application for Excel terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 SMP. Yang pertama, tentunya terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti atau penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi atau penelitian. Yang pertama, dosen pembimbing 1 yaitu Ibu Dr. Mastafita Julu SSI MPD. Yang kedua, dosen pembimbing 2 yaitu Martin Bernard MP. Selanjutnya, yang pertama yang akan membahas yaitu pada bab pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang peneliti yaitu sebagai acuan penelitian yaitu yang pertama yaitu penelitian yang sudah dilakukan oleh Henry dan Kennedy pada tahun 2018. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa rendahnya kemampuan pemecahan masalah disebabkan oleh pemahaman konsep siswa, misalnya pemahaman konsep materi teorema Pythagoras. Yang kedua, latar belakang masalahnya yaitu pengembangan bahan ajar harus sesuai dengan pendekatan. Misalnya, kalau dalam matematika sesuai dengan pendekatan itu pendekatan pemecahan masalah, karena kalau matematika identiknya dengan pemecahan masalah. Yang ketiga, sesuai dengan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap guru matematika SMP Negeri 3 Cililin, siswa tidak terbiasa dalam menggunakan bahan ajar. Misalnya dalam menggunakan lembar kerja, siswa belum terbiasa. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang, berikut rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah bahan ajar yang Pythagoras dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah? 3. Bagaimana kelayakan bahan ajar tersebut dengan bantuan Visual Basic Application? Yang ketiga, bagaimana keefektifan bahan ajar tersebut? Yang keempat, bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar tersebut? Setelah merumuskan masalah, tentunya peneliti memiliki tujuan. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar. Yang kedua, kelayakan bahan ajar. Yang ketiga, respon siswa terhadap bahan ajar. Yang keempat, keefektifan bahan ajar. Setelah itu, tentunya penelitian itu dapat memberikan manfaat, yaitu bagi siswa, guru, dan pembelajaran matematika. Bagi siswa menjadi terlatih untuk memecahkan masalah dan merasa terbantu dalam proses pemecahan masalah dengan alat peraga ICT, misalnya yaitu alat peraga ICT Visual Basic Application for Excel. Yang kedua, bagi guru matematika, penelitian ini dapat menjadi acuan bagaimana proses pembelajaran, pendekatan yang sesuai untuk pembelajaran, dan dapat digunakan pada materi-materi yang lainnya pada pembelajaran matematika. Nah, sebagai pedoman untuk diterapkan pada materi yang lainnya. Selanjutnya, definisi operasional, yaitu yang pertama bahan ajar, yang kedua Visual Basic Application for Excel, yang ketiga teorema Pythagoras, yang keempat problem solving. Nah, pada bab kedua selanjutnya, yang pertama itu tentunya pengembangan bahan ajar. Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Muslimin dan kawan-kawan pada tahun 2018,
Pengembangan bahan ajar menjadi kebutuhan yang sangat mendesak karena pembelajaran sekarang harus berbasis kompetensi. Selanjutnya, teorema Pythagoras. Nah, materi teorema Pythagoras yang pertama diajarkan itu pada kelas 8 SMP atau pada jenjang kelas 8 sekolah menengah pertama. Nah, teorema Pythagoras juga ditemukan oleh Pythagoras von Samos yang dalilnya disebut dalil Pythagoras, di mana berbunyi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Yang ketiga, sebagai materi prasyarat bagi materi-materi yang lainnya, misalkan materi geometri dan materi yang lain. Selanjutnya, materi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya materi teorema Pythagoras digunakan dalam konstruksi bangunan. Selanjutnya, Visual Basic Application. Nah, tentunya Visual Basic Application berada pada Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word. Nah, yang digunakan oleh peneliti yaitu Visual Basic Application for Excel, berarti Visual Basic yang ada dalam program Microsoft Excel. Menurut Bernard dan Linda, Visual Basic Application for Excel merupakan bahasa turunan bahasa program yang ada dalam Microsoft Excel, yaitu yang ada pada menu developer dalam Excel. Nah, dan bukunya juga merupakan Visual Basic Application dapat dijadikan sebagai alat peraga interaktif dalam pembelajaran matematika, misalkan pada materi teorema Pythagoras. Dapat membantu guru untuk menyampaikan konsep-konsep teorema Pythagoras tersebut. Yang terakhir, coding atau memasukkan kode-kode dalam Visual Basic Application for Excel. Selanjutnya, problem solving. Nah, dalam problem solving atau pendekatan pemecahan masalah, yang pertama tentunya itu memahami masalah. Pada tahap ini, siswa diarahkan untuk memahami permasalahan yang ada. Pada tahap kedua, menyusun rencana penyelesaian atau device plan. Siswa diminta untuk merumuskan masalah tersebut. Yang ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian atau menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, melihat kembali hasil penyelesaian atau langkah-langkahnya, sudah benar atau tidaknya jawaban yang diperoleh tersebut. Pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, peneliti menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development berdasarkan prosedur block and gun, berarti 10 tahap pengembangan. Yang kedua, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu ada instrumen tes dan non-tes. Pada instrumen tes dilakukan beberapa tahap uji, diantaranya uji validitas, uji reliabilitas, uji daya pembeda, uji indeks kesukaran, dan non-tes yang berupa angket, lembar validasi, lembar observasi, dan pedoman wawancara. Nah, terus selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Pada tahap yang pertama itu tahap persiap. Pada tahap persiap, peneliti membuat proposal penelitian dan mengajukan juga kepada program studi pendidikan matematika di IKIP. Yang kedua, melaksanakan seminar proposal. Yang ketiga, konsultasi media pembelajaran kepada pembimbing sebagai ahli media. Yang keempat, penyusunan bahan ajar yang berbentuk LKPD. Yang kelima, merevisi instrumen sebelum penelitian dilakukan. Yang keenam, membuat surat pengantar ke Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains. Yang keempat,
melakukan perizinan kepada pihak sekolah di SMP Negeri 3 Cililin. Yang terakhir, menghubungi guru matematika kelas 8 dan kelas 9 di SMP Negeri 3 Cililin. Yang kedua, pada tahap pelaksanaan, peneliti yang pertama itu menentukan sampel penelitian. Yang kedua, melakukan uji coba terbatas. Yang keempat, mengolah data hasil uji terbatas. Yang selanjutnya, melakukan validasi. Selanjutnya, melakukan revisi. Dan selanjutnya lagi melaksanakan uji. Pada tahap akhir penelitian, mengumpulkan data hasil penelitian, mengolah data tersebut. Nah, prosedur pengolahan data yang dilakukannya yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel 2013. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian yaitu diambil oleh peneliti adalah kelas 9 dan kelas 8 di SMP Negeri 3 Cililin. SMP Negeri 3 Cililin sebagai lokasi penelitian yang berlokasi di Kampung Cilitik, RT 2, RW 7, Desa Karyamukti, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya yaitu hasil penelitian pada tahap pengembangan atau enggak studi pendahuluan, yaitu atau studi pendahuluannya itu dengan melakukan wawancara kepada 2 orang guru matematika di SMP Negeri 3 Cililin dengan hasil penggunaan bahan ajar. Pada studi pendahuluan itu hasil wawancaranya nama ajar jarang dilakukan karena kurangnya sarana dan prasarana. Yang kedua, penggunaan media pun masih sulit dilakukan karena kurangnya sarana dan prasarana. 3. Pembelajaran matematika kurang diminati oleh siswa. Yang keempat, nilai dalam pembelajaran matematika rata-ratanya di bawah nilai KKM. Yang kedua yaitu rancangan produk. Pada tahap ini, peneliti merancang produk yang berupa lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, forum group discussion dan validasi tahap pertama. Setelah merancang produk, kemudian peneliti melakukan diskusi dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 dalam menyusun bahan ajar yang berupa lembar kerja peserta didik, melakukan validasi. Selanjutnya, draft produk. Setelah berdiskusi, kemudian peneliti melakukan draft produk. Draft produk dengan bantuan pada web Canva. Selanjutnya, pada 5, yaitu melakukan uji terbatas kepada 13 orang siswa kelas 9. Setelah melakukan uji terbatas, kemudian olah data hasil dari uji terbatas tersebut dan melakukan berdiskusi lagi dengan pemilih 1 dan pemilih 2 dan melakukan revisi. Pada tahap ini tidak ada revisi. Selanjutnya, peneliti melakukan uji coba luas pada kelas 8 di SMP Negeri 3 Cililin. Pada tahap ini tidak ada revisi lagi. Kemudian didapatkan hasil final produk. Selanjutnya, hasilnya yang didapatkan yaitu kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan bahan ajar. Kelayakan bahan ajar berdasarkan validasi orang. Ya, diantaranya dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan dosen dan guru matematika di SMP Negeri 3 Cililin. Pada tahap ini, kelayakan bahan ajar sangat layak digunakan atau pada kategori valid. Praktisan bahan ajar berdasarkan angka siswa sangat praktis digunakan dalam pembelajaran. Keefektifan bahan ajar berdasarkan tes kemampuan pemecahan masalah juga sangat efektif.
kendala yang ditemukan atau ditemui pada saat proses penelitian dan pengembangan di antaranya faktor dari dalam, faktor dari luar. Faktor dari dalam yang dialami penulis itu kurangnya pengetahuan tentang hal dan kurang faktor dari dalam, misalnya satu, membuat rancangan produk atau ide awal harus bagaimana, dua, penggunaan yang cocok untuk membantu pengembangan bahan ajar, tampilan bahan ajar yang tidak menarik. Yang keempat, keterbatasan saat peneliti dalam menggunakan aplikasi Canva. Kelima, ketidaktahuan peneliti bahan proses pengembangan bahan ajar. Yang keenam, penyusunan bahan ajar yang lama karena tidak sesuai. Faktor dari luarnya, sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang kedua, keterbatasan waktu pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan waktu penelitian yang singkat. Selanjutnya, pada pembahasan itu pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar didapatkan dengan tahapan box and go. Betul, yang pertama studi pendahuluan yang dilakukan mewawancari guru matematika di sekolah. Selanjutnya menyusun bahan ajar sebelum berdiskusi kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing. Membuat media pembelajaran dan berdiskusi dengan dosen pembimbing 2 sebagai ahli media. Pada yang kedua, yaitu kelayakan, kepraktisan, dan efektifan bahan ajar. Yang sudah dijelaskan tadi, kelayakan berdasarkan validator, yaitu sangat layak digunakan dalam pembelajaran matematika. Praktisan sangat berdasarkan angket respon siswa, sangat praktis digunakan dalam pembelajaran matematika. Efektifan bahan ajar berdasarkan tes kemampuan pemecahan masalah, sangat efektif digunakan dalam pembelajaran matematika. Kendala-kendala yang ditemuinya yaitu tadi faktor dari luar dan faktor dari dalam. Selanjutnya pada tahap akhir yaitu kesimpulan. Pertama, pengembangan bahan ajar. Yang kedua, kelayakan dan kepraktisan bahan ajar. Yang ketiga, keefektifan bahan ajar. Yang keempat, kendala yang ditemui pada pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan penelitian merupakan penelitian pengembangan berdasarkan langkah prosedur atau prosedur pengembangan box and go. Kelayakan dan kepraktisan bahan ajar kelayakan berdasarkan hasil validator, yaitu sangat layak digunakan dalam pembelajaran. Praktisan bahan ajar sangat berdasarkan hasil angket respon siswa, sangat praktis digunakan. Keefektifan bahan ajar pun sangat efektif digunakan dalam pembelajaran. Kendala-kendala yang ditemuinya bukan faktor dari dalam dan faktor dari luar. Terakhir, saran untuk peneliti yaitu persiapan yang lebih matang pada saat penggunaan bahan ajar. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi diharapkan jadi pertimbangan pembelajaran dengan sebagai aplikasi yang pada materi itu dapat menjadi acuan untuk materi lainnya. Mungkin sekian pemaparan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Terima kasih dan sampai